Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada yang akhir-akhir ini menyita perhatian kita dan paling banyak disorot itu ada di dua tempat, teman-teman. Dua tempat itu adalah Pilgub di Jateng, kemudian ada di Jakarta. Nah, dua tempat ini disinyalir memang menjadi ajang pertempuran antara PDI Perjuangan Megawati dengan Kim Plus. Nah, berita kali ini datang dari Pilgub Jakarta, teman-teman ya. Dalam sesi debat kemarin, ini Ridwan Kamil ini niatnya pengen menyerang Pramono sama Rano. RK ini sempat menyinggung nama Ahok dan mengatakan bahwa Ahok ini adalah gubernur yang paling brutal dalam melakukan penggusuran. Tapi ternyata hal tersebut malah menjadi blunder dan akhirnya RK sendiri yang jadi bulan-bulanan oleh warga Jakarta, di mana para warga ini malah justru menunjukkan kebobrokan RK semasa di Bandung dulu. Gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok. Sekarang gue berdiri persis di depan Masjid Al-Islam, saksi di mana salah satu penggusuran tersadis terjadi. Eksavator di mana-mana, ratusan aparat, gas air mata sampai masuk ke masjid ini. Bahkan pembakaran rumah secara paksa terjadi di RW 11 Taman Sari. Supaya warga pada keluar, dipaksa dengan cara dibakar rumahnya. Dan itu terjadi di RW Ridwan Kamil. Aparat-aparat sadis demi penggusuran dan juga demi proyek Ridwan Kamil. Tempat gue berdiri sekarang, belakang gue adalah RW 11 Taman Sari, monumen kebohongan Ridwan Kamil. Dan menjadi salah satu alasan kenapa gue tidak akan pernah memilih Ridwan Kamil menjadi pemimpin publik lagi. Kenapa gue bilang kebohongan? Maka ini dimulai di tahun 2017, saat Ramadan tepatnya, di mana warga RW 11 Taman Sari diundang oleh wali kotanya yaitu Ridwan Kamil untuk buka puasa bersama. Tapi apa yang terjadi? Dimanipulasi. Surat dan tanda tangan warga untuk hadir di buka puasa menjadi sosialisasi pembangunan rumah deret Taman Sari yang kelak menjadi penggusuran paksa dan juga pelanggaran HAM di sana. Program bernama Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh dengan dalih estetika gayanya RK suka banget menyulap secara view doang. Tapi prinsip-prinsip hak asasi dan juga hak hidup warganya kok jadi diabaikan. Masa dengan dalih supaya nggak ada kumuh dalam kota, proses dalam menjaga hak asasi warganya sendiri tidak diperhatikan. Bagaimana kalau terulang kembali di Jakarta? Pemkot zamannya RK maupun Pemprov Jabar zamannya RK sama sekali tidak menghargai Komnas HAM, Ombudsman, BPN, dan Komnas Perempuan yang juga ikut mengadvokasi warga. Warga Taman Sari sendiri juga dibantu oleh banyak sekali aliansi, mulai dari NGO, teman-teman mahasiswa, aliansi masyarakat sipil, semuanya bersatu padu menjaga Taman Sari. Tapi ya kala itu pemerintahannya tuli. Jakarta harus belajar. Jakarta juga banyak memiliki kampung-kampung perkotaan yang harus kita jaga juga ruang hidup masyarakatnya. Jadi jangan sampai pembangunan ke depan gayanya hanya bangun gedung-gedung seperti ini, bisa dilihat. Tapi kita mau Jakarta menjadi kota global yang juga peduli hak asasi. Dan kita butuh pemimpin yang tidak pernah melanggar hak asasi. Kita ada Giant Seawall tuh. Apa Pak? Giant Seawall. Sekedar mengingatkan, ini proyek Bapak teras yang pelas masih lebih rapi teras rumah saya. DKI desentralisasi. Apa Pak? Mau desentralisasi biar nggak macet di Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, proyek teras Ciamplas yang Bapak buat aja dengan anggaran 48 miliar masih stuck tuh di bawah, masa tinut-tinut di bawah, semacet Pak. Stasiun, atasnya pasar, atasnya apartemen. Apa Pak? Rumah di atas stasiun. Sekedar mengingatkan, ini teras yang pelas proyek Bapak. Jadikan vas gambar. Siapa di sini yang pengen dagang, ingin dapat modal dari Pak Gubernur? Apa Pak? Mau bantu UMKM? Sekedar mengingatkan Pak, UMKM yang Bapak pindahin ke teras Ciamplas di atasnya aja tutup. Nah ini Replay kan itu? Kang Emil, saya paham kok keadaan Akang akhir-akhir ini lagi sulit. Elektabilitas mandek, wakil blunder, program jadi bahan candaan, saya paham. Nggak ada yang nyangka loh Kang, seorang Ridwan Kamil, tersohor, berprestasi, berpengalaman, kalah survei sama Pramono. Berat emang Kang nyapunya, harus sowan ke Jokowi, harus pura-pura suka Persija.
Tapi minimal kalau gimmick yang proper dong Kang. Yeay. Mana ada orang nonton bola, nonton replay, selebrasi. Maksudnya kan Akang udah tahu kalau itu gol. Terus ngapain lagi selebrasi? Terus itu Akang baru pakai jersey-nya kan? Paham sih buru-buru karena ngejar momen. Tapi minimal dirapiin dulu atuh Kang jersey-nya. Lagian, emang masih zaman yang nyari suara dengan gimmick-gimmick gini? Apalagi Jakarta gitu loh yang pemilihnya pada rasional. Setahu saya mah warga Jakarta pada picky kalau milih pemimpin. Mereka lebih mentingin gagasan daripada sensasi. Lagian kalau standar kampanye turun, ya diketawain lah sama warga Jakarta. Secara mereka dulu disajiin pertarungan adu gagasannya Anies Ahok. Tapi gimana pun respect lah sama Kang Emil. Beliau satu-satunya fans Persib yang nggak naik barakuda kalau ke Jakarta. Ini ya Bener-bener telat ya. mungkin dukung RK. Waduh. Ya simple. Yang murni karena itu. Ini Coach Justin. Mendadak dia. Lu udah bobotoh. Bukan masalah dia jelek-jelekin di Twitter. Bukan itu. Tapi nggak mungkin lu mendadak dukung Jackmania. Itu impossible itu. Jadi itu untuk gue sih lalu oportunis. Orang kayak gitu baik. Gue nggak percaya orang leader kayak begitu. Dasar lu manusia, anti kritik lu Ridwan Kamil. Gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram. Silahkan warga Jakarta khususnya lihat sendiri rekam jejaknya Ridwan Kamil. Bagaimana dia menggusur warga Bandung secara brutal. Sebenarnya yang brutal itu ente Bang Emil, bukannya Pak Ahok. Lu nggak usah nyari-nyari kesalahan orang. Lu ngaca diri, dasar lu manusia, anti kritik lu Ridwan Kamil. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Hah? Data dari mana, Pak? Nih, saya kasih data dari Litbang Kompas. Kurang, Pak. Nih, saya kasih dari LSI. Bapak sih ngelihatnya dari poltreking, lembaga survei yang nggak bisa dibuktikan. Atau Bapak lihat elektabilitas Bapak tinggi di surveinya LSI, lembaga survei imajinasi. Wah, ini dia ya. Meriah nih jari-jarinya. Jackmania. Kalau dibandingkan dengan Ahok ketika menjadi gubernur di Jakarta dulu, ya saya rasa warga Jakarta maupun warga Bandung pun banyak yang tahu ya bagaimana prestasi Ahok pada saat itu. Dan ketika Ahok melakukan penggusuran pun ada konsekuensinya. Gitu loh, bukan asal menggusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.